Selamat pagi, nama saya Abdul Basit Mediana dengan NIM 202101211010 dari Prodi Sistem Informasi. Video kelompok kami akan dimulai dari saya yang akan menjelaskan perihal nama perusahaan apa yang kami jadikan bahan video kali ini, serta penjelasan singkat mengenai perusahaan tersebut. Secara umum dikutip dari sumber halaman www.sariroti.com, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Sari Roti. Pada tahun 1995 sampai 2001 didirikan perusahaan penanaman modal asing bernama PT Nippon Indosari Corporation dan mengoperasikan pabrik pertamanya di Cikarang, Jawa Barat. Produksi komersil roti merek Sari Roti dimulai pada tahun 1996 dan 2 lini mesin ditambahkan pada tahun 2001. 2003 sampai 2008 mengubah nama perusahaan menjadi PT Nippon Indosari Corpindo dari PT Nippon Indosari Corporation pada tahun 2003. Pabrik kedua dimulai di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2005 dan pabrik ketiga dibuka di Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2008. 2010 sampai 2014 penawaran umum perdana dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ROTI. Pabrik di Semarang, Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara dibuka pada tahun 2011. Perseroan memulai pabrik ke-6 di Cibitung, Jawa Barat pada tahun 2012 serta menambah satu lini produksi baru untuk setiap pabrik yang ada berlokasi di Pasuruan, Semarang, dan Medan. Dua pabrik lainnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Palembang, Sumatera Selatan memulai operasi pada tahun 2013 diikuti oleh pabrik berkapasitas ganda di Purwakarta, Jawa Barat dan Cikande, Banten pada tahun 2014. Pada tahun 2015 sampai sekarang penerapan ISO Sistem Manajemen Mutu dan ISO Sistem Manajemen Keamanan Pangan di pabrik Cibitung, Cikande, Cikarang, Purwakarta, dan Semarang. PT Nippon Indosari Corpindo memiliki visi yakni untuk tumbuh dan mempertahankan posisi kami sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang lebih dalam dan lebih luas dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. PT Nippon Indosari Corpindo juga memiliki visi misi berupa menghasilkan dan mendistribusikan produk yang halal, berkualitas, higienis, dan terjangkau oleh konsumen Indonesia. Berikut nilai perusahaan dalam 4 aspek. Nilai pertama, nilai perusahaan dalam hasil. Kami cepat beroperasi untuk memberikan performa terbaik dan hasil yang optimal dan tetap mengutamakan kepuasan pelanggan. Nilai kedua, nilai perusahaan dalam organisasi. Kami mengadopsi nilai dan budaya serta bekerja dalam passion dan semangat tinggi untuk senantiasa memberikan hasil terbaik. Nilai ketiga, nilai perusahaan dalam kerjasama. Kinerja dan prestasi kami adalah hasil dari kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh bagian perusahaan. Nilai yang terakhir, nilai perusahaan dalam implementasi. Kami memastikan setiap strategi diimplementasikan dengan baik, memungkinkan eksekusi yang sempurna. Dilihat dari sejarah, visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan yang dimiliki, secara tidak langsung tergambar bagaimana perjuangan perusahaan bisa berkembang sampai sekarang. Semua usaha dan strategi yang dilakukan perusahaan secara tersirat disampaikan dalam visi misi mereka, terutama customer relationship manajemen mereka, bagaimana mereka memperlakukan konsumen untuk kepentingan kedua pihak, perusahaan maupun konsumen itu sendiri. Tanpa CRM yang matang, mereka tak akan bisa mewujudkan visi misi serta juga tak bisa mewujudkan pengembangan seperti sekarang. Penjelasan berikutnya mengenai CRM akan dilanjutkan oleh saudari Jessica. Pagi Pak Reza, perkenalkan nama saya Jessica Janaventa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 202101210004. Nah, selanjutnya adalah giliran saya untuk menjelaskan perihal penjelasan CRM secara umum menurut perundingan kami semua. Penjelasan CRM itu secara umum yaitu memiliki kepanjangan Customer Relationship Management. Dari kata-katanya sendiri tuh udah jelas bahwa CRM berkaitan dengan konsumen, terutama pada bagian data konsumen, yaitu mulai dari nama, umur, jenis kelamin. Perusahaan akan membuat penilaian keputusan yang akan dibuat dengan memanfaatkan data-data tersebut sebagai basis penilaian pandangan umum, sebagai landasan prospek perusahaan ke depannya. CRM merupakan bentuk strategi bisnis yang dilakukan untuk mendekatkan hubungan dengan konsumen yang nantinya akan menimbulkan hubungan saling menguntungkan di antara kedua sisinya.
konsumen, nilai-nilai kepuasannya akan semakin ditingkatkan. Dengan peningkatan kepuasan konsumen tentunya akan makin merambah banyak orang lainnya akan menjadi konsumen lagi. Nah, sehingga keuntungan bagi perusahaan itu memenuhi keinginan prospek penjualan maupun pendapatannya juga. CRM itu nggak hanya sebatas berperan pada konsumen semata. Nah, orang yang menangani bagian ini secara langsung akan terlibat menjadi bagian penting dalam seluruh kegiatan perusahaan. Tidak hanya sekadar strategi bisnis untuk mendongkrak naik penjualan dan pelayanan, namun berperan sebagai pendongkrak kualitas serta dukungan terhadap citra perusahaan. CRM berpusat pada 3 hal. Ini ada poin get. How to get as many customer as possible, yaitu artinya bagaimana caranya untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua ada poin keep. How to retain profitable customers and get more revenue from them. Artinya bagaimana cara mempertahankan pelanggan yang menguntungkan dan mendapatkan lebih banyak pendapatan dari mereka. Nah, lalu yang ketiga ada how to grow. Ada point grow, yaitu how to develop a company so that it can be superior in market competition, yaitu bagaimana caranya mengembangkan perusahaan agar dapat unggul dalam persaingan pasar. Nah, 3 poin tersebut membawa kesimpulan bahwa CRM itu sangatlah penting, termasuk salah satunya pada perusahaan yang produknya paling sering kita jumpai sehari-hari berupa roti dan kue. Yap, benar. Perusahaan produk sari roti yakni PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Nah, penjelasan berikutnya mengenai 3 hal yang menjadi pusat CRM pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk akan dibawakan oleh Saudara Joshua. Selamat pagi, nama saya Jonathan Wijaya dengan NIM 2021012105 dari Prodi Sistem Informasi Semester 1. Selanjutnya adalah giliran saya untuk menjelaskan mengenai implementasi GET, Keep and Grow, serta dampak dari 3 implementasi tersebut. Berikan contoh implementasi GET, Keep and Grow di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama adalah implementasi GET. Demi mendapatkan pelanggan baru maupun pelanggan yang menguntungkan, perusahaan yang lebih tepatnya sekarang saya bahas ini adalah PT Nippon Indosari Korpindo tentunya akan melakukan promosi dengan sebagai usaha untuk mendapatkan para pelanggan tersebut. Promosi yang dilakukan PT Nippon Indosari Korpindo adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi berbagai produk sari roti melalui iklan di saluran televisi maupun media digital. Tak ayal di era sekarang ini, dunia digital sangatlah berkembang luas, mulai dari media sosial hingga media informasi maupun komunikasi dan teknologi. Maka, tak ayalnya sebagai sebuah perusahaan yang ingin mempromosikan produknya untuk mendapatkan pelanggan, maka perusahaan harus memutar otak untuk memulai promosi di dunia digital, mulai dari mengiklankan produknya di televisi maupun bisa menggunakan media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga yang lain-lainnya. Yang kedua adalah promosi penurunan harga di produk kemasannya yang sering kita jumpai dibandingkan produk-produk yang lain. Karena kita bisa lihat pada harga produk sari roti ini cukup bersaing dengan produk-produk roti yang lainnya. Mulai, saya tidak bisa sebut merek. Mulai dari produk-produk yang lainnya mungkin terlihat lebih mahal. Dan juga sebetulnya tidak terlihat terlalu mahal juga karena harganya bersaing dengan ketat dengan sari roti. Namun setidaknya berbeda sepeser sekitar 1.000 atau 2.000 di pasaran minimarket ataupun warung-warung rumahan ataupun warung-warung yang kita sering jumpai di pinggir jalan. Yang selanjutnya adalah promosi yang disertai dengan pemberitahuan bahwa sari roti merupakan produk yang halal dan tersertifikasi oleh BPOM sehingga memancing konsumen Indonesia yang beragama Islam untuk membeli. Nah, karena adanya sertifikasi dari BPOM dan juga label halal pada produknya, maka bisa dipastikan sari roti bisa digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Tentunya sangat menekankan pada
label halal tersebut, karena jika tidak ada label halal maka tentu saja tidak akan dikonsumsi seperti itu. Yang kedua adalah implementasi KIP. Ketika sudah mendapatkan banyak pelanggan, tentunya perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo akan melakukan berbagai banyak cara dan strategi untuk mempertahankan jumlah pelanggan maupun mengubahnya menjadi pelanggan setia. Nah, cara yang dilakukan dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini adalah melakukan survei dengan pelanggan untuk memulai ataupun menilai pengembangan produk mulai dari kemasan serta inovasi yang akan diterapkan pada produk yang akan diluncurkan nanti berikutnya. Nah, survei ini bisa kalian bisa dicari sendiri di websitenya www.sariroti.com. Nanti akan diarahkan kepada survei yang nantinya kalau dalam periode survei akan rilis bagaimana kepuasan Anda dengan produk Sari Roti dan apakah Anda punya ide yang baru untuk produk Sari Roti berikutnya. Mungkin ada inovasi baru dari beberapa konsumen yang menyertakan produk-produk kue-kue tradisional yang sudah seperti sekarang ini Sari Roti sudah luncurkan seperti kue lapis ataupun dorayaki. Itu kan sebetulnya bukan dari PT Indosari Korpindonya langsung, melainkan itu berasalkan dari konsumen yang menyarankan bahwa kenapa tidak divariasikan produk roti dengan produk-produk seperti kue-kue tradisional seperti kue lapis tadi ataupun produk-produk baru seperti dorayaki, sehingga Sari Roti menerbitkan produk baru berupa kue lapis tersebut dan juga dorayaki. Nah, yang kedua adalah menyediakan customer service bagi para pelanggan ataupun orang-orang yang ingin menjadi mitra dari Sari Roti. Nah, untuk menyediakan mitra sendiri, ini adalah keputusan tersendiri dari perusahaan PT Indosari Korpindo Nippon Indosari Korpindo Tbk. Ketika sudah mulai membuka mitranya untuk distribusi, lebih terutamanya untuk distribusi, karena untuk pelebaran wilayah dari produk Sari Roti ini tentunya tidak lepas dari halayak dari peran para distributor ataupun dari pihak-pihak lain yang bersedia untuk menjadi mitra distributornya Sari Roti. Nah, makanya dengan customer service ini bisa sebagai jembatan komunikasi, sebagai perantara untuk pengurusan administrasi, mulai dari regulasinya juga, dan juga untuk memudahkan persyaratan untuk menjadi mitra dari Sari Roti. Dan yang terakhir dari implementasi KIP adalah menyediakan buletin produk secara online di www.sariroti.com bagi para pelanggan yang ingin melihat rincian produk-produk dari Sari Roti. Yang tentunya mungkin terkadang terbatas di beberapa wilayah saat ini, cuma sekedar ditemukan hanya roti biasa. Ya, roti yang biasa kita oles dengan mentega dan juga meses. Nah, tapi Anda juga bisa melihatnya produk-produk lain seperti yang tadi yang saya sudah sebutkan, seperti kue lapis tadi dan juga dorayaki. Itu bisa Anda lihat di www.sariroti.com. Dan yang terakhir adalah implementasi Grow. Sebuah perusahaan, lebih tepatnya sekarang saat ini PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, tentunya ingin lebih maju setiap saat. Tidak mungkin dong perusahaan ingin mengalami kemunduran. Tentunya setiap perusahaan pasti ingin menaikkan level perusahaannya lebih tinggi lagi. Bukan hanya untuk memperoleh peningkatan pendapatan, namun juga ingin memenuhi kepuasan pelanggan yang dapat mempengaruhi seluruh market yang terus bertambah setiap harinya. Ketika perusahaan sudah sukses dalam lingkaran nasionalnya, atau istilahnya sudah memimpin dari persaingan pasar tersebut, maka perusahaan domestik tersebut ingin terkenal, tentunya ingin menjadi perusahaan tingkat internasional. Nah, yang di sini tentunya PT Nippon Indosari Tbk ini sudah terkenal sekarang di internasional, sekarang di wilayah Singapura dan juga Malaysia. Dan langkah yang bisa kita lihat
dalam PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini dalam implementasi Grow-nya ialah membuat dan menawarkan produk-produk baru yang telah disesuaikan dengan selera pelanggan yang telah diperbarui oleh survei yang telah dilakukan. Nah, makanya dari yang sebetulnya dari implementasi KIP ini, selain dari pelakuan survei ini, ditindaklanjuti dengan adanya progresif baru untuk pembuatan produk baru sesuai dengan survei yang telah diisi oleh para konsumen sari roti ataupun yang belum menjadi konsumen sari roti juga dapat mengisi seperti itu. Yang kedua adalah membuat cabang-cabang pabrik produksi guna memudahkan proses distribusi dan menghemat biaya proses distribusi di banyak wilayah. Nah, ini memang agak terdengar sedikit bingung, tapi pokoknya intinya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini melakukan distribusinya dengan cara membuat pabrik cabang produksinya di tempat yang menjadi distribusinya tersebut. Jadi ketika PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini melebarkan sayapnya ke wilayah lain, ke daerah lain, maka tentu saja di daerah lain tersebut akan dibuat kantor, maksudnya pabrik produksi di tempat tersebut juga. Sehingga untuk biaya distribusinya tidak harus menggelontorkan banyak biaya, banyak dana hanya untuk mengatakan dari satu pabrik pusat ke daerah-daerah yang mungkin lintas antar pulau, antar benua ataupun itu kan karena terbatasi oleh lautan, tentunya akan memakan biaya yang sangat lebih. Dan juga karena ininya tentunya produk roti, maka kalau waktu pengirimannya terlalu lama, maka produk itu juga tidak akan bertahan lama ataupun bisa juga mengalami kebusukan dan juga tidak layak untuk dikonsumsi. Maka dari itu dibuatlah cabang produksi di tempat distribusi yang baru supaya untuk menghemat biaya distribusinya serta untuk menjaga kepuasan pembeli juga. Seperti itu. Dan yang terakhir ialah melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan untuk meningkatkan jaringan distribusi produk sari roti. Ya, ini tidak lain dari bentuk tindak lanjutnya dari implementasi KIP tadi, sehingga menjaga mitra, sehingga mitra-mitra tersebut dapat meneruskan ke wilayah-wilayah yang mungkin wilayahnya tergolong baru, antar pulau mungkin, antar benua, ataupun bisa merambah ke negara baru lainnya, seperti itu. Bagaimana dampak dari ketiganya terhadap PT Nippon Indosari Korpindo Tbk? Dampak dari implementasi GET ialah tentunya perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru dari berbagai kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun juga kalangan tua. Promosi yang dilakukan juga dapat menarik mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam karena tadi pengaruh label halal dan juga sertifikasi BPOM yang tentunya menjadi suatu kewajiban bahwa produk itu bisa diriliskan di Indonesia. Serta selain itu karena sudah tersertifikasi oleh BPOM dan juga disertai dengan label halal, maka tentunya bahkan menarik banyak minat dari mayoritas penduduk Indonesia, seperti itu. Yang kedua adalah dampak implementasi KIP. Nah, ini sedikit menarik karena dampak implementasi KIP ini adalah menjaga kedekatan dengan konsumen sehingga produk sari roti dapat mempertahankan pamornya di masyarakat sekitar, di masyarakat yang menjadi konsumen produk sari roti, sehingga pelanggan-pelanggan tersebut dapat membuat selera mereka itu jadi pelanggan setia ataupun menjadi konsumen yang paling sering lah membeli. Ya, tidak lain sih dari pelanggan setia yang setia membeli dari produk sari roti dibandingkan produk yang bersaing sejenisnya di market seperti tidak boleh sebut merek lagi. Sekaligus tidak hanya menjadikan para pelanggan tersebut menjadi pelanggan setia, namun juga dapat menjaga konsistensi dari jumlah produksi di pabrik, seperti itu. Dan yang terakhir ialah dampak dari implementasi Grow. Dampaknya ialah cakupan pasar dari perusahaan menjadi semakin luas, sehingga dapat melebarkan
lingkup pelanggan dari berbagai wilayah, serta meningkatkan pendapatan yang berujung untuk kemajuan usaha agar dapat pengakuan nama di bidang internasional dan produk sari roti ikut ke peredaran perdagangan global seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reza. Perkenalkan, nama saya Denny Cesar Al-Hafid dengan NIM 2021-01-21-022 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan akhir dari video ini, yakni tentang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah CRM dalam PT Nippon Indosari Korpindo merupakan peran penting yang membawa perusahaan itu besar hingga menjadi seperti sekarang. Tidak hanya menjadi sekedar satu bagian yang kecil, tetapi menjadi aspek yang mempengaruhi menyeluruhi dalam perusahaan, mulai dari produksi, pelayanan, promosi, distribusi, harga, dan lain-lainnya. CRM yang merupakan sebuah strategi bisnis menjadi penentu arah perusahaan berjalan agar dapat memanfaatkan permintaan dan kondisi konsumen yang nantinya akan menjadi penilaian, dan penilaian itulah yang dijadikan sebagai landasan langkah untuk mengembangkan perusahaan serta menaikkan lagi minat konsumen menjadi sangat tergantung dengan sari roti. Karena merasa konsumen terpuaskan dengan kinerja maupun produk perusahaan. Berpusat pada implementasi Get, Cap, and Grow. CRM menjadi kunci utama untuk penentu arah perusahaan agar lebih dinamis dan menjadi lebih unggul di antara pesaing lainnya. Di tengah sengitnya persaingan pasar dengan produk yang serupa. Dan hasilnya dengan implementasi tersebut sukses membawa produk sari roti hingga menjadi favorit banyak orang dalam konsumsinya terhadap produk sari roti. Kemungkinannya lagi di tahun-tahun selanjutnya PT Nippon Indosari Korpindo akan semakin berkembang lagi dengan CRM-nya yang semakin berinovatif, yang lebih mudah menjamur atau bisa dibilang diterima dengan mudah oleh masyarakat karena merasa familiar dan merasa puas. Sehingga produk sari roti akan menjadi pilihan utama di seluruh penduduk Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun kurang jelas atau tidak enak didengar, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya telah mendengarkan video kami. Jika video kami masih jauh dari ekspektasi Bapak, mohon dimaafkan. Sekian keseluruhan video ini dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.